warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Balance, perkenalkan nama saya Nindya Ikram dengan NPM 022723111114 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang apa itu ekonomi syariah dan apa bedanya dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan apa perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan yang mendasar dalam prinsip, tujuan, dan praktiknya. Satu, prinsip dasar. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam atau hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, serta menghindari praktik yang dilarang Islam. Sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme, di mana tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi pasar tanpa harus mempertimbangkan hukum agama dan nilai moral tertentu. Beberapa alasan mengapa riba di dalam Islam. Satu, ketidakadilan. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena seseorang mendapatkan keuntungan dari uang yang tidak bekerja. Pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan usaha, sementara peminjam menanggung beban tambahan tanpa mendapatkan manfaat nyata. Yang kedua, eksploitasi, yaitu sistem riba dapat mengakibatkan eksploitasi terhadap orang yang membutuhkan uang, terutama kaum miskin. Mereka terpaksa membayar bunga yang tinggi yang semakin mempersulit kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, mendorong kesenjangan, yaitu riba dapat memperlebar kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya semakin kaya karena bunga yang mereka terima, sementara orang miskin semakin terpuruk karena beban bunga yang harus mereka bayar. Sebagai gantinya, Bank Syariah mengusulkan prinsip bagi hasil atau profit sharing. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan bersama, baik oleh bank maupun nasabah. Hal ini dianggap lebih adil dan merata karena keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Contohnya, dalam skema pembiayaan muharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan keuntungan, yaitu ekonomi lebih didorong untuk mencapai keuntungan pribadi, seringkali tanpa mempertimbangkan aspek etis tertentu. Yang ketiga, investasi tanpa batasan etis religius. Bisnis yang dianggap menguntungkan dapat diinvestasikan walaupun mungkin dianggap tidak etis dalam ekonomi syariah. Yang keempat, fokus pada pertumbuhan dan produktivitas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara umum tanpa mempertimbangkan pembagian kekayaan. Terus yang selanjutnya yaitu perbedaan utama. Satu, prinsip dasar. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sedangkan ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip pasar bebas atau aturan ekonomi yang sekuler. Yang kedua, penggunaan bunga. Ekonomi syariah melarang riba atau bunga, sementara ekonomi konvensional memperbolehkan sebagai keuntungan investasi. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan risiko. Ekonomi syariah mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sedangkan ekonomi konvensional cenderung fokus pada kepemilikan individu. Yang keempat, aspek etis dan keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan pentingnya investasi yang halal, zakat, dan distribusi kekayaan untuk keuntungan maksimal tanpa batasan etis tersebut. Yang kelima, kegiatan investasi. Ekonomi syariah hanya mengizinkan investasi dalam bisnis yang halal, sedangkan ekonomi konvensional tidak memiliki batasan religi. Dua, konsep riba. Ekonomi syariah melarang riba atau bunga yang dianggap merugikan atau tidak adil,
Sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil atau profit sharing. Sedangkan ekonomi konvensional menerapkan bunga sebagai bentuk imbalan atas pinjaman modal. Sistem bunga dianggap wajar dalam ekonomi konvensional karena dianggap sebagai biaya penggunaan uang. Yang ketiga, gharar atau ketidakpastian dan masyur atau spektual. Ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, praktik seperti perjudian atau investasi yang spekulatif tidak diizinkan. Sedangkan ekonomi konvensional mengizinkan transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi seperti perdagangan saham dan kontrak derivatif selama sesuai dengan aturan pasarnya. Terus yang selanjutnya yaitu perbedaan utama. 1. Prinsip dasar. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam, sedangkan ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip pasar bebas atau aturan ekonomi yang sekuler. Yang kedua, penggunaan bunga. Ekonomi syariah melarang riba atau bunga, sementara ekonomi konvensional memperbolehkan sebagai keuntungan investasi. Yang ketiga, pembagian keuntungan dan risiko. Ekonomi syariah mengedepankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil, sedangkan ekonomi konvensional cenderung fokus pada kepemilikan individu. Yang keempat, aspek etis dan keadilan sosial. Ekonomi syariah menekankan pentingnya investasi yang halal, zakat, dan distribusi kekayaan untuk keuntungan maksimal tanpa batasan etis tersebut. Yang kelima, kegiatan investasi. Ekonomi syariah hanya mengizinkan investasi dalam bisnis yang halal, sedangkan ekonomi konvensional tidak memiliki batasan religi. Yang keempat, tujuan sosial dan keadilan. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menghindari ketimpangan dengan konsep keadilan, zakat, sedekah, dan wakaf. Ekonomi syariah juga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan ekonomi konvensional fokus pada keuntungan individu atau perusahaan tanpa harus mempertimbangkan dampak sosial. Meski dalam beberapa kasus ada tanggung jawab sosial, itu bukan prinsip utamanya. Yang kelima, instrumen keuangan. Ekonomi syariah menggunakan instrumen-instrumen berbasis syariah seperti suku atau obligasi syariah, leasing syariah, dan asuransi syariah atau takaful. Sedangkan ekonomi konvensional menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti obligasi, asuransi, dan berbagai instrumen investasi yang tidak selalu memperhatikan prinsip syariah. Secara keseluruhan, ekonomi syariah mengutamakan prinsip moral dan hukum Islam yang lebih ketat, sementara ekonomi konvensional lebih menenangkan pada kebebasan pasar dan efisiensi dalam mencapai keuntungan. Contohnya, dalam skema pembiayaan muharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi dengan kesepakatan yang telah disepakati. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta membantu masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Dari kesimpulannya, yaitu ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah juga dijalankan sebagai ibadah, sehingga setiap masalah ekonomi harus diselesaikan sesuai ajaran Islam. Untuk ekonomi konvensional, berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Demikianlah hasil pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.